Jumpa lagi dengan Ketzafu. Tak lupa saya doakan semoga kalian semua diberi kesehatan selalu. Di film ini menceritakan tentang seorang wanita yang terjebak di sebuah minimarket karena diburu oleh seorang sniper dari jarak jauh. Daripada penasaran, langsung saja ke alur ceritanya. Cerita dimulai dari seorang pria misterius yang tampak sedang mengintai sebuah motel di dalam mobilnya. Lalu di sebuah kamar motel, seorang wanita bernama Alice, yang diketahui telah menikah, sedang panik ketika mendapatkan telepon dari suaminya yang memberitahu jika ia sudah menyuruh temannya yang bernama John untuk menjemput Alice yang saat ini sedang berada di luar kota untuk urusan pekerjaannya. Tapi belum lama si suami menelepon, Alice langsung menutup panggilannya, karena seorang pria besar yang ternyata itu John, langsung masuk ke kamar mandinya untuk mencuci pedangnya. Ya bisa diketahui, jadi mereka berdua ternyata habis adu mekanik di ranjang tanpa sepengetahuan suami Alice alias, ia sedang selingkuh. Singkat cerita, Alice yang merupakan karyawan perusahaan obat, akan segera pulang bersama John dengan mobilnya. Mereka akan melakukan perjalanannya pada tengah malam, agar bisa sampai rumah pada pagi hari, karena memang jarak rumahnya cukup jauh. Di tengah perjalanan, Alice terlihat sangat kesal saat suaminya terus menghubunginya. Bahkan perselingkuhan yang ia jalani dengan John, memang karena hubungan dirinya dengan suaminya selama ini tidak baik-baik saja. Saat memasuki jalanan sepi, John tidak mengerti, karena bensin mobilnya tiba-tiba habis dengan cepat. Tapi untungnya, keberadaan mereka tak jauh dari pom bensin, dan mereka langsung berhenti di pom tersebut. John pun mulai mengisi bensin prasmanan di situ, sementara Alice akan menuju ke minimarket untuk membeli kopi di sana. Akhirnya terungkap, mengapa bensinnya cepat habis, karena tabung bensinnya mengalami kebocoran, namun John masih belum menyadarinya. John melihat sekelilingnya di sekitar pom, yang tampak sangat sepi, tak ada seseorang satupun di sana. Alice yang sedang menikmati kopinya, lalu ia akan membayarnya ke kasir. Namun ia merasa heran, mengapa tak ada kasir di minimarket ini. Sejenak kemudian, ia melihat ceceran darah di tempat kasir. Hal itu membuatnya sangat ketakutan, dan ia bergegas kabur. Ia secara tiba-tiba tertembak oleh sebuah peluru. Ia sadar, jika dirinya sedang diburu oleh seseorang, Alice langsung segera berlindung. Alice yang terluka di tangannya, mencoba untuk memperbannya dengan jaket miliknya. Alice mencoba mencari lokasi si penembak yang sepertinya berasal dari luar minimarket. Ia mencoba memanggil John, namun dia tak mendengarnya. Lalu Alice berusaha mengambil HP miliknya yang tadi sempat terlempar. Hilang sudah, satu-satunya untuk memanggil bantuan. Lalu dari pantauan CCTV, Alice melihat pintu belakang yang bisa ia gunakan untuk kabur. Lalu Alice seolah mendapatkan harapan saat melihat sebuah radio di tempat kasir. Kemudian, ia berusaha mengalihkan perhatian si penembak agar bisa mengambilnya. Sementara John kembali bingung, karena bensin mobilnya lagi-lagi kembali berkurang. Hingga ia pun akhirnya mengetahui jika tabung bensinnya mengalami kebocoran. Di waktu yang sama, Alice sedang meminta bantuan kepada pria yang berbicara di radio yang dimana pria tersebut mengaku jika dirinya adalah suami dari penjaga kasir yang bernama Amelia. Lalu tiba-tiba, John datang untuk menghampiri Alice tentang kebocoran bensin mobilnya. Namun tiba-tiba, Alice benar-benar shock saat John kini telah tumbang oleh si penembak itu. Begitupun dengan seorang pria di radio yang semakin khawatir saat Alice menyebut bahwa dirinya tidak menemukan si penjaga kasir. Dalam keadaan yang sangat ketakutan, Alice meminta orang di radio untuk segera menghubungi polisi. Alice sedikit merasa lega setelah si pria di radio segera menghubungi polisi, apalagi saat ia mendengar bahwa para polisi sebentar lagi pasti akan tiba di minimarket. Lalu sambil menunggu kedatangan polisi, Alice mengobrol dengan pria di radio, dan menceritakan apa yang telah ia alami. Tapi tiba-tiba, pria di radio berkata, Alice tak menyangka, jika ternyata orang yang ia minta bantuan adalah si pelaku penembakan. Parahnya lagi, si pria itu mengetahui semua identitas tentang Alice. Kemudian Alice berniat kabur lewat pintu belakang, tapi sebelum itu, ia akan mematikan semua lampu minimarket. Serangan si penembak yang brutal itu membuat Alice benar-benar sulit untuk bergerak. Hingga ia pun hanya bisa bersembunyi di tempat kasir. Lalu si penembak memberitahu jika sebenarnya ia telah menghabisi Amelia, yakni istrinya tersebut.
Alice pun langsung terkejut karena baru tahu, ternyata Amelia sudah tumbang dengan luka tembakan. Kemudian si pria itu menjelaskan, alasannya menghabisi Amelia. Lantaran, ia kesal, melihat istrinya sering bermesraan dengan rekan kerjanya setiap hari. Alice yang tak peduli dengan curhatan pria itu, ia segera mencari telepon yang bisa ia gunakan untuk meminta bantuan. Rupanya, pria itu telah menyabotase semua fasilitas minimarket, hingga Alice pun kesulitan untuk meminta bantuan. Tapi tak sampai di situ, Alice perlahan-lahan merangkak, menuju jasad John mengambil kunci mobilnya, dan akan menggunakan alarm mobilnya untuk memberitahu pengendara lain. Pria itu benar-benar membuat Alice kesal, hingga ia pun penasaran, apa alasan pria itu begitu ingin membunuhnya. Pria itu mengajak Alice untuk bernegosiasi untuk segera keluar untuk menyerahkan diri, maka dirinya akan selamat. Alice yang tak mau mendengarkan permintaan pria itu, ia pun merakit sebuah cermin, agar bisa mengetahui lokasi si penembak itu berada di mana. Karena ia harus berada di tempat yang tak bisa dilihat oleh si penembak untuk menuju pintu belakang. Tak lama, ada sebuah mobil datang menuju ke minimarket. Orang itu datang untuk mencari Amelia. Alice langsung menyuruh pria itu untuk segera bersembunyi, dan memberitahukan tentang apa yang sedang terjadi, begitupun juga dengan nasib tragis yang menimpa Amelia. Alice lalu menyuruh pria itu yang bernama Doc, untuk segera menelpon polisi. Namun sialnya, Doc berkata jika HP miliknya ketinggalan di dalam mobil. Kemudian Doc menyarankan, agar mereka kabur lewat pintu belakang. Tapi sebelum itu, mereka harus mencari kuncinya, karena pintu tersebut pasti sudah digembok. Lalu dari pengakuan Doc, Alice akhirnya mengetahui bahwa pria ini adalah rekan kerja Amelia. Tapi tiba-tiba, Alice merasa ada yang janggal. Sejak kedatangan Doc, ia tidak lagi mendengar suara tembakan. Alice kini mencurigai keberadaan Doc di sini, tentang dugaan jika pelaku penembakan adalah Doc. Kemudian, Doc menjelaskan, jika ia adalah karyawan minimarket yang akan bekerja shift malam untuk menggantikan Amelia. Doc juga menjelaskan, jika Amelia masih belum menikah. Jadi si penembak yang menghabisi Amelia itu bukanlah suaminya. Alice mencoba menghubungi kembali si penembak lewat radionya, namun tak ada jawaban. Doc merasa, mungkin si penembak sepertinya sudah pergi. Untuk lebih meyakinkan kebenarannya itu, Alice memaksa Doc untuk mengambil HP milik dia yang berada di dalam mobil. Namun Doc terlihat ketakutan, karena tak berani keluar. Alice meyakinkan Doc, jika dirinya berencana akan mengalihkan perhatian si penembak dengan senternya. Akhirnya Doc pun bergegas segera keluar menuju mobilnya. Doc pun akhirnya tumbang oleh si penembak yang ternyata bersembunyi di balik papan reklame itu. Sementara Alice kini menyesal, karena telah menuduhnya dan menjadikan dia tumbal untuk si penembak itu. Lalu, si penembak itu kembali menghubungi Alice, jika perbuatan Alice itu sangat pengecut, mempermainkan nyawa orang demi kepentingan dirinya sendiri. Lalu ia pun lanjut menyalahkan pekerjaan Alice di perusahaan obat yang menurut si penembak, merupakan bisnis narkoboy berkedok kesehatan, terutama obat vaksin-vaksin yang mengandung narkoboy, yang membuat banyak pasien anak-anak yang meninggal karena obatnya tersebut. Di tengah pembicaraannya itu, Alice menemukan seragam minimarket dengan nama Henry, dan sebuah buku tentang ilmu bertahan hidup. Lalu ia juga menemukan foto seorang pria berseragam. Alice bisa menebak, jika si penembak itu juga bekerja di minimarket ini, dan juga mantan pasukan khusus. Dan setelah semuanya terungkap, Alice akan melanjutkan rencana kaburnya melalui pintu belakang. Kemudian, ia mengambil beberapa payung, dan membuatnya menjadi tameng yang dijajarkan, untuk menutupi pergerakannya menuju pintu belakang. Melihat banyak payung yang berjajar, si penembak mengingatkan Alice untuk jangan melakukan hal-hal yang bodoh, yang bisa membuatnya semakin murka. Namun bagi Alice, ia sudah tidak peduli dengan peringatannya. Yang penting dirinya bisa kabur secepatnya. Ia segera merusak gembok pintu tersebut, namun tak kunjung terbuka. Karena ia tak bisa melakukan banyak hal lagi, Alice memohon kepada si penembak untuk melepaskannya. Bahkan ia curhat, jika saat ini ia sedang memimpikannya memiliki seorang anak, karena dirinya kini mandul. Karena kekecewaannya tersebut, dirinya terpaksa harus berselingkuh dari suaminya, untuk melampiaskan kesedihannya tersebut. Tapi bukannya bersimpati kepada Alice,
si penembak malah menyalahkan kelakuan Alice, yang sangat tega berselingkuh dari suami sahnya, dan mengutuk keras perbuatannya. Alice menjelaskan, jika ia tak ada pilihan lagi untuk mengatasi kesedihannya tersebut. Namun bagaimanapun juga, ia tetap mencintai suaminya tersebut. Lalu tak lama, ia mendengar dan melihat, sebuah mobil patroli polisi datang dari kejauhan. Hal itu berhasil dijadikan kesempatan Alice untuk kabur dari minimarket tersebut, di saat si penembak sedang lengah. Lalu ia mengendap-endap, menuju mobilnya yang berada di pom bensin. Akan tetapi, ia tak sadar, jika mobil John sebenarnya tak bisa menyala. Alhasil, pelariannya pun gagal total, dan Alice pun juga kesakitan saat kakinya terkena tembakan. Ia pun merangkak, untuk kembali menuju ke tempat kasir, lalu mengambil kotak obat di situ dan segera mengobati lukanya. Setelah berhasil membalut lukanya, Alice menemukan gergaji besi mini yang akan ia gunakan, untuk memotong kunci gembok pintu keluar. Karena ia memotongnya terlalu kencang, ia malah tak sengaja melukai tangannya sendiri. Ia pun menghentikan aksinya tersebut, dan kembali mengobrol dengan si penembak itu, jika perbuatannya benar-benar sangat psikopat. Lalu tak lama, datanglah sebuah mobil yang ingin mengisi bensin, lalu Alice berusaha memberitahu si pengemudi untuk segera meninggalkan tempat ini. Hey! Back in your car! Car! Perasaan Alice benar-benar hancur, setelah gagal menyelamatkan kedua pasutri tua tersebut. Lalu ia meluapkan kemarahannya, dan menyebut si penembak adalah sosok pengecut yang hanya berani menghabisi seseorang di balik persembunyiannya. Di saat emosinya tersebut, tiba-tiba muncul bocil dari mobil milik kakek dan neneknya itu. Bocil itu ternyata habis bangun dari tidurnya, lalu Alice langsung menyuruhnya untuk jangan keluar dari mobilnya. Bocil itu melihat kakek dan neneknya sudah terkapar, langsung ia mendekatinya. Alice bernegosiasi dengan si penembak, agar ia tidak membunuh bocah tak bersalah itu. Bahkan ia rela menukar nyawanya, asalkan anak tersebut tidak ditembak. Saat si bocil berhasil selamat, si penembak menyuruh Alice untuk menampakkan diri dan menepati janjinya. Tapi sebelum itu, Alice akan menyuruh si bocil untuk lari ke tepi jalan. Rupanya, si bocil lebih ingin bersama Alice daripada pergi sendirian. Alice kembali melanjutkan untuk memotong gembok pintu keluar, hingga akhirnya gembok itu berhasil terbuka, dan Alice bersama bocil itu segera masuk ke dalam. Si penembak yang merasa dipermainkan, langsung menampakkan dirinya, lalu turun ke bawah menghampiri mereka. Alice menyuruh si bocil untuk bersembunyi, sementara Alice bertekad untuk menghadapi psikopat tersebut, dan ia segera merakit senjata seadanya. Psikopat itu telah tiba di minimarket, dan ia juga mengaku, jika ia telah mengintai Alice sejak kemarin malam saat dia berada di motel. Ia melakukan ini karena disuruh oleh suami Alice, karena sebenarnya, suami Alice sudah tahu tentang perselingkuhannya Alice dengan John. Lalu ia menyebutkan semua kesalahan dan sifat buruk Alice selama ini terhadap suaminya. Sebuah tembakan membuat Alice pun tumbang. Lalu psikopat itu mencari keberadaan si bocil yang sedang bersembunyi. Di saat pencariannya, ia sejenak membuka gerbang garasi di situ. Tak lama, psikopat itu mengetahui persembunyian bocil tersebut. Psikopat itu pun akhirnya tumbang dengan kepala tergeprek. Alice pun merasa lega, akan tetapi, luka di perutnya akibat terkena tembakan tadi, membuat Alice kehilangan banyak darah, hingga akhirnya Alice menghembuskan nafas terakhirnya. Sementara si bocil yang tak tahu harus berbuat apa, memilih pergi dan meninggalkan TKP, yang dipenuhi korban-korban dari psikopat tersebut, hingga sampai akhir pun masih belum terungkap, siapa di balik wajah dari psikopat tersebut. Bocil itu berjalan sendirian di jalan raya, dan film pun selesai. Terima kasih sudah menonton alur cerita film ini sampai selesai.
Tulis komentarmu tentang video ini. Jika suka dengan video ini, klik like, share, dan subscribe untuk mendapatkan notifikasi video terbaru selanjutnya, dan semoga kalian semua diberi kesehatan dan dilancarkan rezekinya selalu.